Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Kita semangat semua ya. Saya lihat agak ada kelesuan di gereja kita. Kita sering telat. Kalau ibadah umum kita selalu tepat waktu ya. Tadi sekolah minggu telat mulainya. Kemarin ibadah WBI juga telat mulainya. Kita belajar untuk lebih semangat datang kepada Tuhan. Karena Dia andalan dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Selain Matius, Markus dan Yohanes juga mencatat pengalaman yang luar biasa ini. Saya minta kita bergantian karena ada di depan, bisa nggak lihat? Ibu-ibu bisa lihat ya. Yang sudah setua saya atau hampir seumur saya bisa ngelihat ke depan ya. Nanti ayat yang pertama, ayat yang ke-22, wanita yang baca, ayat yang ganjilnya pria yang baca. Saya hitung mulai dari yang pertama, nanti kita baca dengan suara yang lantang tetapi tidak perlu buru-buru. Yesus berjalan di atas air. Oh, masih ada yang buka. Matius itu perjanjian baru. Udah, Mak? Udah, Po? Nggak bisa ngeliat ke depan ya? Udah, kita baca ya. 1, 2, 3. Sudah. Pria. Yesus naik ke atas perut. Wanita. Pria. Wanita. Pria. Wanita. Pria. Wanita. Pria. Wanita. Sama-sama. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah. Perikop hari ini adalah Yesus berjalan di atas air. Dan saya memberi judul, fokus kepada Tuhan dalam menghadapi badai. Fokus kepada Tuhan. Tahun 2023 ini disebut sebagai tahun badai ekonomi oleh banyak ahli ekonomi dunia. Hal ini ditandai dengan munculnya gelombang PHK dari perusahaan-perusahaan teknologi yang berkelas dunia. Google, yang hampir seluruh bangsa-bangsa menggunakan. Microsoft, Spotify, Amazon, Crypto.com, Coinbase, dan lain-lain masih banyak.
bulan Januari, selama bulan Januari 2023 ini, mereka mem-PHK 48.000 pekerja. 48.000 pekerja dari perusahaan-perusahaan teknologi. Microsoft yang hampir semua kantor menggunakan, mem-PHK 10.000. Hal ini membuat banyak orang ketakutan. Kalau perusahaan besar aja bisa mengurangi karyawannya, apalagi perusahaan kecil. Tentu ini akan membawa dampak untuk perekonomian dunia. Banyak orang dilanda ketakutan, banyak orang yang dilanda was-was. Apa yang akan terjadi besok? Apa kita tetap bisa bertahan dengan keadaan seperti ini? Dalam perikop yang kita baca ini, murid-murid Yesus juga ketakutan menghadapi badai ketika mereka sedang di atas perahu. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Apakah kita saat ini juga dalam keadaan ketakutan? Bagaimana kontrakan bulan depan? Bagaimana kontrakan tahun depan? Bagaimana sekolah anak-anak nanti? Bagaimana masa depan kami? Aku ini sudah tua, bagaimana aku nanti masa depannya? Siapa yang akan urus aku nanti? Bagaimana dengan pernikahanku? Apakah ini bisa tetap utuh? Apakah kami akan dikaruniai anak? Bagaimana dengan jodohku? Banyak kita dilanda rasa ketakutan. Demikian juga murid-murid Yesus. Mereka dilanda ketakutan dalam menghadapi badai. Mereka menghadapi badai. Mereka menghadapi angin sakal. Di dalam Matius 14 ayat 22 tadi dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Kata sesudah itu menunjukkan kepada beberapa waktu yang lalu, di mana Yesus mengajar orang banyak di atas bukit dan sangat banyak orang yang mengikuti dia. Alkitab mencatat 5.000 pria, tidak dihitung wanita dan anak-anak. Setelah Yesus mengajar orang banyak itu, orang banyak sudah sore, mungkin mereka sudah lapar. Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan sebelum mereka pulang. Tetapi murid-muridnya berkata, bagaimana mungkin Tuhan? Bagaimana mungkin Yesus? Kami memberi mereka makan. Kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kepadaku 5 roti dan 2 ikan. Yesus angkat, Yesus bawa ke hadapan Allah Bapa dan dia mengucap syukur atas apa yang ada. Setelah itu dia meminta kepada murid-muridnya, bagikan kepada orang banyak. Semua mereka makan kenyang. 5.000 laki-laki tidak terhitung, wanita dan anak-anak makan sekenyang-kenyangnya. Tidak seperti di gereja kita kalau tahun baru selalu saya bilang, jangan mengambil terlalu banyak takut sisa, takut terbuang. Tetapi murid-murid tidak mengatakan itu. Karena mereka mempunyai melimpah. Makanan itu melimpah. Dari 5 roti 2 ikan melimpah. Sehingga semua dibagikan dan masih sisa. Berapa sisanya? 12 ember. Alkitab mencatat 12 bakul. Kita nggak tahu bakulnya sebesar apa ya. Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang, mendahulinya ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Orang yang sudah kenyang ini disuruh pulang dan murid-muridnya disuruh, ayo kamu naik perahu. Kalau kalian tetap di sini, orang banyak ini tidak akan pulang. Mereka tertarik dengan itu semua. Untuk itu mari
Berangkatlah kalian, kata Tuhan Yesus. Dan setelah orang banyak, ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit. Untuk apa? Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Murid-murid disuruh berangkat dan murid-murid taat melakukan perintah Yesus. Mereka naik ke atas perahu, mereka mulai mendayung perahunya. Orang banyak pulang. Apa yang Yesus lakukan? Dia langsung rebah-rebahan. Kipas-kipas udah sangat capek melayani sepanjang hari ini. Aduh, begitu banyak yang dilayani. Capek ini. Yesus rebah-rebahan seperti saya, soalnya udah mulai linu-linu. Meluruskan kakinya, Alkitab tidak mencatat itu. Itu saya Bapak Ibu. Itu saya yang suka linu-linu kalau lama berdiri di sini. Tetapi Alkitab mengatakan, dia naik ke atas bukit untuk berdoa. Naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ia mengambil waktu berdoa seorang diri kepada Allah Bapa. Hari yang sibuk, jadwal yang padat, pelayanan yang sehari penuh, tidak membuat Yesus tidak merasa tidak punya waktu untuk berdoa. Udah capek, masa berdoa lagi, kan udah pelayanan. Apa perlunya lagi doa kalau udah pelayanan? Toh ini kan dihitung Yesus pelayanan ini. Masa sih harus perlu-perlu lagi? Yesus lakukan. Dia datang berdoa, dia seorang diri. Dia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Kesibukan pelayanan justru membuat Yesus merasa harus berdoa. Apa kehendak Allah Bapa yang harus dia lakukan dalam hidup? Hal ini menunjukkan ketergantungan Yesus kepada Bapaknya. Dia butuh senantiasa penyertaan Allah Bapa dalam hidupnya. Walaupun Yesus sebagai anak Allah adalah Tuhan atas segala sesuatu. Namun sebagai manusia, ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini, ia berdoa. Berdoa dalam keadaannya sebagai manusia. Di sini Yesus memberikan teladan kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa berdoa itu sesuatu yang sangat penting. Kita perlu ada doa pribadi kita. Selain kita berdoa ramai-ramai, kita bersepakat bersama, kita perlu berdoa menyendiri, mengambil waktu. Ketika dikatakan di dalam Yesus dalam Matius 6 ayat 6 mengajarkan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bukan berarti ketika kita berdoa kita harus mencari tempat yang tersembunyi. Ketika kita diminta berdoa di tempat yang tersembunyi. Artinya kita berdoa ini, kita lakukan ini bukan untuk dilihat orang lain. Tetapi kita mau butuh waktu, butuh kesendirian kita. Hanya antara kita dengan Allah. Di sana kita membangun hubungan dengan Allah Bapa. Amin. Ini kita pelajari dalam hidup. Kalau Yesus saja perlu berdoa, kenapa kita tidak? Jika Yesus merasa berdoa merupakan bagian penting dalam pelayanannya, siapakah kita ini? Sehingga kita masih remeh dengan doa. Mari kita, doa itu kita anggap sesuatu yang sangat penting dalam hidup. Di ayat 24 dikatakan, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Angin sakal ini angin yang berlawanan dengan arah perahu. Kalau kita datang dari sini, angin datang dari sana. Sehingga ketika murid-murid itu mendayung untuk maju, angin itu mendorong mereka kembali mundur. Sehingga mereka kesulitan untuk maju.
Mereka menghadapi badai. Murid-murid sekarang berada di tempat yang diperintahkan Tuhan. Tadi Tuhan yang menyuruh mereka untuk mereka berangkat ke seberang, mendahului dia, naik ke perahu. Tetapi di dalam ketaatannya kepada Tuhan, murid-murid menghadapi badai. Dalam ketaatannya kepada Tuhan, bukan karena pelanggaran mereka, bukan karena dosa yang mereka lakukan. Mereka taat melakukan perintah Yesus, tetapi mereka diperhadapkan dengan badai. Ini yang sering kita alami juga sebagai orang yang percaya. Kita sudah berada di tempat yang benar. Kita sudah melakukan kehendak Allah. Tetapi Allah izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, di luar kehendak kita. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat apa yang dialami oleh murid-murid ini. Banyak contoh di dalam Alkitab. Mereka taat melakukan firman Tuhan. Tetapi mereka tetap menghadapi badai kehidupan. Ada Ayub. Orang yang taat kepada Allah. Alkitab mencatat, Ayub ada orang yang saleh, jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Itu Alkitab yang mencatat. Tetapi dalam satu hari, dia kehilangan segalanya. Kehilangan ke-8 orang anaknya. Kehilangan seluruh harta bendanya. Bahkan kehilangan kesehatannya. Dia mengalami sakit kulit yang sangat mengerikan. Sehingga tangan ini sudah tidak bisa menggaruk. Saking sakitnya dia harus pakai beling untuk menggaruk. Itu yang dialami Ayub, orang yang taat kepada Tuhan itu. Demikian juga Sadrak, Mesak, dan Abednego. Teman-teman Daniel, taat kepada Allah dan tidak mau menyembah patung emas buatan Raja Nebukadnezar. Dan ketaatan mereka diperhadapkan dengan dapur api, perapian yang menyala-nyala. Mereka dimasukkan ke dalam perapian api karena mereka tidak mau menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Demikian juga Daniel, taat kepada Allah. Ketika Darius membuat suatu hukum baru di negaranya, bahwa semua orang yang ada di negaranya tidak boleh sujud berdoa kepada Allah, tetapi mereka harus berdoa, memohon kepada Raja Darius. Hal ini sengaja dibuat oleh para pembesar-pembesar raja untuk menghancurkan Daniel. Karena mereka tahu tidak ada cara untuk menjatuhkan Daniel, orang yang takut akan Tuhan ini. Orang yang senantiasa disertai Tuhan ini. Orang yang diberkati Tuhan. Dan raja memperhatikan itu. Sehingga para pembesar di negerinya, di negara itu membuat suatu tipu muslihat, menyuruh raja, buatlah dari negaramu ini, biar semua orang tunduk kepadamu, biar semua orang sujud hanya kepadamu, tidak bisa berdoa kepada Allah lain, tetapi hanya bisa berdoa, hanya bisa menyembahmu. Kalau mereka tidak melakukan itu, masukkan mereka ke gua singa. Daniel tidak mau mengikuti perintah raja, dia tetap taat kepada Tuhan. Dan dia dimasukkan kepada gua singa, bukan ke perapian ya. Kita lihat di sini, orang-orang yang taat kepada Tuhan mengalami badai kehidupan. Ternyata taat kepada Tuhan pun tidak selamanya hidup kita enak. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan itu kepada kita. Tetapi apa yang Dia janjikan? Tuhan akan senantiasa ada bagi kita. Tetapi di akhir dari semua rencana Tuhan, tidak ada yang gagal. Tidak ada yang membawa kita ke malapetaka. Tidak ada yang membawa kita kepada kehancuran. Kita akan melihat ketaatan kita akan membawa kita untuk lebih melihat kuasa Allah dalam hidup kita. Sehingga ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami
sesuatu yang di luar kehendak kita. Bukan karena dosa kita, tetapi kita diperhadapkan dengan badai kehidupan. Kita diperhadapkan dengan ujian yang sangat berat, yang sepertinya tidak mampu untuk kita pikul. Tetaplah taat kepada Tuhan. Karena di akhir ketaatan kita akan senantiasa membawa sukacita dan kemenangan bagi kita. Amin. Kalau Ayub tidak kehilangan segalanya, dia tidak bisa berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Allah. Selama ini Ayub hanya mendengar bahwa Allah itu luar biasa, bahwa Allah itu hebat. Tetapi kata Ayub di dalam Ayub 40 ayat 5, tetapi sekarang mataku sendiri memandang kepada Engkau. Pengalaman Ayub dikala dia menghadapi badai kehidupan, membuat dia melihat kebesaran Allah. Dan hal yang sama akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kalau kita tetap taat dan setia kepada Dia. Kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka tidak pernah melihat malaikat yang bersama mereka di dalam perapian yang menyala-nyala itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka diikat tangannya ke belakang. Orang yang melemparkan mereka langsung mati. Tetapi 3 anak muda ini yang tidak mau menyembah kepada patung buatan raja. Ketika mereka dimasukkan, besokannya Raja Nebukadnezar melihat, loh kok masih hidup? Sementara yang mendorong mereka sudah mati. Dan raja lihat, loh kok ada 4, yang didorongkan 3. Dari situ Raja Nebukadnezar melihat, Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang benar, adalah Allah yang maha kuasa, adalah Allah yang mampu melakukan apa yang tidak mampu manusia lakukan. Manusia bisa melakukan sesuatu yang jahat kepada kita. Manusia bisa merencanakan sesuatu yang jahat kepada kita. Tetapi ketika kita tetap taat kepada Tuhan, kita tetap setia mengiring Dia, tangan Tuhan yang penuh kuasa itu akan datang menolong kita, akan datang memberkati kita, akan datang memberikan kelegaan kepada kita. Dia akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Kalau Daniel tidak dimasukkan ke dalam gua singa, Daniel tidak pernah melihat malaikat Allah yang datang untuk membungkam mulut singa. Karena Daniel, karena dia tetap berdoa 3 kali sehari, dia tetap menghadap Allahnya. Sudah dilarang tetapi dia tetap taat kepada Allah. Alkitab mencatat 3 kali sehari Daniel datang menghadap Allah. Kita lihat Allah mengirimkan malaikat untuk membungkam mulut singa sehingga Daniel tetap selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak satu pun kita yang bisa menghindar dari badai. Tidak satu pun kita yang bisa menghindar dari masalah ujian dalam hidup. Baik itu badai yang menerpa kehidupan kita ketika kita mentaati firman Tuhan, maupun badai kehidupan yang terjadi dalam hidup kita karena kesalahan kita, karena dosa kita, karena pelanggaran kita. Apapun yang membuat badai dalam kehidupanmu, apa itu karena dosamu, dosa sesamamu, sehingga engkau mengalami pengalaman-pengalaman pahit, engkau mengalami kesusahan, engkau mengalami kesulitan. Datang kepada Tuhan, bertobat, minta maaf kepada Tuhan. Tuhan akan mengubahkan itu, hal yang tidak baik itu, untuk memberkati engkau, untuk membawa engkau keluar dari tempat itu, sehingga engkau mengalami kemenangan dari Tuhan. Amin. Terutama kalau kita taat, tapi kita jarang ya mengalami badai karena ketaatan kita kepada Tuhan. Seringkali kita mengalami badai itu karena kesalahan kita. Tetapi apapun itu, kalau Tuhan mengizinkan terjadi dalam hidupmu, tetaplah engkau taat kepada Tuhan.
kesalahan apapun, badai apapun, jangan sampai badai itu menghempaskan kita, membuat kita tenggelam dalam kehidupan. Mari kita belajar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam menghadapi badai. Yang pertama, jangan fokus kepada masalah. Matius 14 ayat 25 sampai 26. Jangan fokus kepada masalah. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah fokus kepada masalah. Jangan pernah fokus kepada badai. Di ayat 25 dikatakan, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Murid-murid berangkat sore hari. Jam 3 malam Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Markus mencatat seperti ini. Di dalam Markus 6 ayat 48 dikatakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melawan mereka. Melewati mereka. Ketika ia melihat, Yesus waktu itu ada di mana? Di mana? Yesus ada di bukit, di atas bukit berdoa seorang diri. Tetapi firman Tuhan katakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung. Artinya tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dia melihat kelelahanmu. Dia melihat dukamu. Dia melihat engkau. Tidak ada yang dapat menutupi mata Tuhan. Dia melihat keberadaan kita masing-masing. Masalah apa yang kita hadapi, Yesus melihat kita. Mereka mendayung, mana tadi? Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Murid-murid Yesus, sebagian besar adalah nelayan. Pekerjaan mereka sehari-harinya di atas danau itu. Di atas danau Galilea itulah tempat mata pencaharian mereka. Danau itu adalah tempat bermain mereka. Tempat mereka mencari nafkah. Tetapi kita lihat firman Tuhan katakan. Betapa payahnya mereka mendayung. Mungkin murid-murid itu sudah menggunakan segala keahliannya sebagai seorang nelayan. Bagaimana menghadapi angin sakal, bagaimana menghadapi badai. Mereka sudah tahu, tetapi mereka tidak mampu untuk berjalan. Mereka sudah menggunakan semua kekuatannya, semua keahliannya. Tetapi kapal mereka tidak kunjung maju. Perahu mereka tidak kunjung maju. Mereka masih berada di tengah danau, firman Tuhan katakan. Tapi jam 3 pagi, mungkin mereka sudah sangat lelah. Mungkin mereka sudah putus asa. Mereka sudah kehabisan tenaga, sudah kehabisan akal. Apa yang harus kita lakukan? Segala keahlian mereka sudah mereka lakukan. Tetapi mereka tidak kunjung. Di tengah-tengah itu Yesus melihat. Dan Yesus datang. Apapun yang kita alami. Ketika kita tetap taat kepada Dia, Yesus akan datang kepada kita. Amin. Yesus datang kepada mereka dan berjalan di atas air. Dan ia hendak melewati mereka. Yesus berjalan di atas air. Kenapa Yesus tidak menggunakan perahu? Kenapa dia berjalan di atas air? Yesus mau menunjukkan, aku ini Allah yang maha kuasa. Kuasaku tidak terbatas. Badai ini takluk di bawah kakiku. Dan Yesus berjalan di atas air hendak melewati mereka. Kenapa Yesus melewati mereka? Agar mereka melihat apa yang tidak mampu kamu lakukan, murid-muridku.
mampu aku lakukan. Kalau engkau berseru kepadaku, kalau engkau minta tolong kepadaku, aku datang untuk menolong engkau, untuk memberkati engkau, untuk memberikan jalan keluar kepadamu. Yesus menunjukkan itu melalui dia berjalan di atas air. Bukan Yesus mau pamer kehebatan, tetapi itu menjadi pelajaran bagi murid-murid. Jangan fokus kepada masalahmu. Jangan fokus kepada besarnya badai yang kau hadapi. Jangan engkau dikuasai ketakutan, tetapi fokuslah kepadaku. Jangan fokus seberapa besar pun badai yang kau hadapi saat ini. Jangan fokus, karena badai takluk kepada Yesus. Yesus berjalan di atas badai. Yesus berjalan di atas air. Mari kita terus dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, jangan fokus kepada masalah itu. Jangan fokus kepada kesulitan kita. Jangan fokus kepada pergumulan kita. Karena ketika kita fokus kepada pergumulan kita, ketika kita fokus kepada masalah kita ini sangat kecil. Kita ini seperti tidak berdaya. Murid-murid, orang-orang yang sangat ahli di danau, mereka tidak mampu. Mereka menggunakan segala keahliannya. Ketika kita hanya mengandalkan kekuatan kita dalam hidup, kita akan kalah dalam pertandingan iman. Kita akan banyak kecewa. Ketika kita hanya mengandalkan apa yang ada pada kita. Seahli apapun kita seperti murid-murid Yesus, Petrus dan Andreas, dua bersaudara ini adalah nelayan. Yohanes dan Yakobus, mereka bersaudara juga, adalah nelayan yang handal. Tetapi mereka tidak mampu melawan angin sakal. Mereka butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan. Amin. Katakan dalam dirimu, aku senantiasa butuh Tuhan. Semua dulu kita mengatakan, pegang dadamu, katakan, aku senantiasa membutuhkan Tuhan dalam hidupku. Keluarkan suaramu. Ketika kita declare itu, iblis akan takut. Aku senantiasa membutuhkan Yesus dalam hidupku. Melalui itu kita akan kuat menjalani hidup ini. Ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Sudah hampir 3 tahun mereka hidup bersama. Tetapi murid-murid ini tidak peka bahwa itu adalah Yesus. Sudah begitu banyak mukjizat yang Yesus lakukan dalam kehidupan mereka. Yesus menyembuhkan, yang buta melihat, yang timpang berjalan, yang kerasukan setan dikeluarkan Yesus. 5 roti 2 ikan mengenyangkan 5.000 lebih orang. Tetapi mereka belum melihat, belum mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika Yesus datang, mereka katakan itu hantu. Tidak ada kepekaan. Itu perlunya kita membina hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita akan mengerti kehendak Tuhan. Kita akan tahu apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jalin senantiasa hubungan yang intim dengan Tuhan. Melalui doamu, melalui ibadahmu, melalui baca firman. Melalui puji-pujian engkau naikkan kepada Tuhan. Sehingga engkau lebih peka akan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Jangan fokus kepada masalah. Tetapi tetap fokus kepada Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus meminta agar kita lebih fokus kepadanya dan beriman bahwa Tuhan kita lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Ingatlah bahwa Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan bagi siapa yang mau datang kepadanya. Ketika kita menghadapi masalah, kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan membuka tangannya dan berkata kepada setiap kita, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Tangan Tuhan senantiasa terbuka bagi kita. Tetangga saudara bisa menutup pintu ketika kita butuh. Orang-orang di dekat kita bisa menutup pintu ketika kita butuh. Tetapi tangan Tuhan senantiasa terbuka, terulur untuk menolong kita. Marilah kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Hai engkau yang usahamu lagi surut. Hai engkau yang ekonomimu lagi morat-marit. Hai engkau yang punya pergumulan besar. Masalah anak, masalah suami, masalah apapun dalam hidup. Masalah pekerjaan. Mari datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Itu yang senantiasa keluar dari mulut kita. Yang kedua, kita belajar dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Fokus kepada Kristus. Menghadapi badai kita fokus kepada Kristus. Dalam Matius 14 ayat 27 dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya bayangkan seperti ini. Ketika saya lagi galau, hati saya lagi sedih, lagi susah. Saya tidak bisa lagi mengeluarkan air mata karena kepedihan dalam hidup ini. Ketika mulut saya sudah tidak bisa berkata-kata, saya hanya bisa menutup mata. Tetapi mata rohani saya tertuju kepada Dia. Dan Dia datang kepada saya berkata, tenanglah hai anakku, aku ini, jangan takut. Jangan takut menghadapi apapun. Jangan takut engkau kekurangan. Jangan takut engkau akan tidak ada jalan keluar dari masalahmu. Jangan takut. Aku ini menunjukkan apa kepada kita. Ketika Yesus mengatakan, aku ini, Dia menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang melampaui segala akal pikiran kita. Tuhan yang jauh lebih besar daripada setiap masalah yang kita hadapi. Aku ini, kata Tuhan. Jangan takut. Apapun yang kita hadapi saat ini, jangan takut. Amin. Jangan takut. Jangan takut. Dia ada beserta dengan kita. Tangannya senantiasa terulur untuk memegang dan menolong kita. Di ayat 31 dikatakan seperti ini. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Maaf. Tadi apa? 27 ya? 28 sekarang. Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia. Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus ini adalah murid Yesus yang selalu responsif. Yang selalu apapun yang terjadi dia langsung maju. Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku datang. Bukan karena Petrus tidak percaya itu Yesus. Tetapi dia mau minta izin kepada Tuhan. Suruh aku datang kepadamu. Dan Yesus berkata, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus mengalami mukjizat. Dia bisa berjalan di atas air. Padahal saat itu masih badai. Tetapi Petrus turun dan dia bisa berjalan di atas air. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita agar kita belajar untuk tidak terlalu terpengaruh oleh keadaan yang ada di sekeliling kita. Masih ada badai, tetapi Petrus berani keluar. Karena apa? Karena dia percaya kepada Yesus. Yesus sudah berjalan di situ. Dia sudah melihat mukjizat itu. Maka dia turun. Susah kan turun dari perahu ketika badai? Enggak badai pun turun dari perahu itu di tengah danau susah. Tetapi Petrus lakukan itu. Tetapi apa yang terjadi di ayat 3, untuk apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita? Di ayat 3, jangan bimbang. Yang nomor 3, jangan bimbang. Matius 14 ayat 30 dan 31, 30 dikatakan seperti ini. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Angin. Tadi dia berjalan masih badai. Dia turun dari kapal, dari perahu. Dia percaya Yesus mampu
menuntun dia untuk berjalan. Tetapi begitu dirasanya mulai angin yang kena ke kupingnya, dia mulai bimbang, dia mulai ragu akan kuasa Tuhan. Ini yang sering kali kita alami. Apa iya sih Tuhan mampu menolong aku? Apa iya sih Tuhan mampu memberikan jalan keluar dari setiap masalahku? Apa iya sih akan ada mukjizat dalam hidupku? Kita sering ragu, bimbang akan kuasa Tuhan. Padahal firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 6 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang bimbang tidak mendapat sesuatu. Orang yang bimbang tidak akan pernah mengalami mukjizat. Orang yang ragu akan kuasa Tuhan tidak akan pernah mengalami kemenangan. Tetapi orang yang matanya terus tertuju kepada Tuhan, yang percaya Allah jauh lebih besar dari badai apapun yang kita alami dalam hidup. Allah jauh lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Dan dia akan datang untuk menolong, untuk mengulurkan tangannya, memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Maka kita akan mendapatkan itu. Jadilah seperti imanmu. Amin. Untuk itu pegang kuat Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, tetap kita berseru, berserah hanya kepada Dia. Orang yang bimbang tidak akan pernah mengalami mukjizat yang daripada Tuhan. Kita percaya bahwa Allah sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Bukan waktu kita, tetapi waktunya Allah. Sepertinya Yesus tadi sengaja membuat terlambat datang. Sehingga murid-murid itu sempat mengalami badai. Tetapi di balik itu pasti ada rencana Allah yang besar. Yesus mau menunjukkan kepada murid-murid. Pelajaran kemarin belum membuat murid-murid itu percaya penuh kepada Yesus. Bahwa dia adalah anak Allah yang datang dari sorga. Masih perlu mereka melihat mukjizat lain. Masih perlu mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Dan kemudian di ayat 32 firman Tuhan katakan, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Yesus dan Petrus, tadi Yesus mengulurkan tangannya kepada Petrus sehingga Petrus tidak tenggelam. Dan kemudian mereka naik ke perahu, angin pun redalah. Ketika Yesus adalah dalam perahu hidupmu, angin badai seperti apapun akan reda. Hadirkan Yesus dalam perahumu. Hadirkan Yesus dalam bahtera hidupmu. Sehingga angin ribut akan reda. Amin. Angin ribut apapun yang sedang kau hadapi. Kehadiran Yesus akan membawa damai sejahtera bagimu. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Sebenarnya sudah terlalu banyak mukjizat yang Yesus lakukan di hadapan mereka. Seharusnya mukjizat itu cukup, tetapi mereka masih perlu pelajaran lain. Sehingga Yesus sengaja membawa mereka menghadapi badai. Melalui itu mereka melihat bahwa Yesus benar-benar anak Allah yang berkuasa atas badai, yang berkuasa atas alam semesta ini, yang mampu berjalan di atas badai kehidupan kita. Yesus hadir, pertolongan ada. Yesus hadir dalam bahtera rumah tangga kita, mukjizat ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak seorang pun kita bisa menghindar dari badai kehidupan. Satu hal yang harus kita pastikan dalam hidup. Jangan pernah fokus kepada badai yang sedang kita hadapi. Jangan pernah fokus kepada kesulitan yang kita hadapi. Jangan pernah fokus kepada permasalahan yang kita hadapi. Jangan pernah fokus kepada keadaan fisik kita yang semakin melemah. Fokuslah kepada Kristus
Dia Allah yang transenden. Dia Allah yang maha besar. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha mulia. Allah yang kekal. Allah yang melampaui segala yang ada. Kuasanya tidak terbatas. Kasihnya pun tidak terbatas. Hiduplah di dalam Dia. Hidup di dalam Dia. Artinya kita melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Sehingga kita mengalami kekuatan, pertolongan, sukacita, damai sejahtera, jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu dalam kehidupan kami. Tanamkan firman-Mu untuk tetap hidup dalam hidup kami. Sehingga ketika kami menghadapi badai kehidupan, kami tetap taat kepada Tuhan. Kami tetap fokus kepada Tuhan. Kami tetap memandang kepada Engkau. Bahwa Engkaulah sumber pertolongan kami. Bahwa Engkaulah jawaban dari setiap pergumulan kami. Bahwa Engkaulah jalan keluar dari setiap masalah yang kami hadapi. Kami mau mengandalkan Engkau selamanya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Firman-Mu senantiasa tertanam dalam hidup kami. Sehingga kami terus menjadi anak-anak yang berkemenangan dalam Kristus Yesus. Terpuji-pujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.